Hujan deras sejak akhir pekan membuat banjir kembali meluas di Jakarta. Bahkan hingga pagi ini, menurut cnnindonesia.com, tercatat ada 62 RT yang tergenang dengan ketinggian air di beberapa titik mencapai lebih dari 1 meter. Bagaimana kemudian penanganannya? Kita bahas langsung dengan Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji. Saya sapa langsung Pak Isnawa, selamat petang. Selamat petang, Mbak Puspa. Pak Isnawa, menurut pantauan BPBD apa sebetulnya penyebab utama peningkatan dari genangan air, genangan banjir sampai dengan hari ini? Apakah kemudian ini murni curah hujan saja atau ada faktor lain seperti saluran atau luapan sungai? Iya, Mbak Puspa, jadi gini, eh, perlu saya update terakhir ya, sampai dengan jam 5 sore ini sudah semakin surut beberapa titik, masih ada 17 RT di khususnya Jakarta Barat ya seperti Dori Kosambi, Rawabuaya, Kembangan Utara, Kembangan Selatan, dan juga ada pengaruh dari jebolnya saluran mikro di daerah Jati Padang misalnya. Nah memang beberapa waktu yang lalu Jakarta mengalami kondisi yang cukup ekstrim berkaitan dengan bencana hidrometeorologi. Jadi Jakarta mengalami kejadian 3 fase yang bersamaan, Mbak Puspa, mulai dari rop di utara Jakarta, sebagaimana rilis dari BMKG bahwa tanggal 4 Juli sampai dengan 13 Juli itu ada potensi rop di utara Jakarta. Kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami memantau ketinggian pintu-pintu air yang ada di Jakarta, mulai dari pintu air Pasar Ikan, Angke Hulu, Sunter Hulu, ya kan, dan lain-lain. Termasuk juga kami melihat ada peningkatan status siaga Katulampa yang ada di Bogor. Nah ini kan menyebabkan terjadinya peningkatan debit intensitas air yang masuk ke sungai-sungai Jakarta seperti Ciliwung, Kali Angke, Kali Pesanggerahan, dan lain-lain, termasuk imbasnya ke timur Jakarta. Jadi ada 3 daerah, ditambah lagi memang curah hujan yang sangat ekstrim dengan durasi yang cukup lama di langit Jakarta. Kita mengalami kondisi hujan terus-menerus merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan data BMKG, Mbak Puspa, kami mencatat ada beberapa lokasi-lokasi di Jakarta yang intensitas hujannya kategori lebat dan sangat lebat, bahkan cenderung sudah mulai mengarah ke ekstrim. Jadi 3 fase bersamaan inilah yang membuat terjadinya banyak titik-titik genangan banjir, baik di bantaran kali sungai, daerah-daerah yang cenderung konturnya rendah, dan lain-lain. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, baik. Dari catatan Anda tadi, Pak Isnawa, masih ada sampai saat ini masih ada 17 titik, 17 RT yang masih tergenang banjir. Lantas daerah mana yang kemudian membutuhkan penanganan yang lebih dari BPBD? Mana titik evakuasi yang paling banyak atau posko yang paling banyak didirikan? Gini, Mbak, posko itu kan tidak bersifat permanen ya. Mhm. Kita lihat pada saat seperti Kebonpala, Bidara Cina, Jati Padang, Pejaten Timur, memang di awal-awal yang cukup ekstrim itu kami juga menyiapkan posko-posko pengungsian seperti di masjid, musola, dan lain-lain. Kami dibantu dinas sosial, dibantu TNI Polri, kantor SAR, dan lain-lain. Kita terus, termasuk Palang Merah Indonesia, kita terus memantau kondisi para pengungsi, termasuk juga dari dinas kesehatan terhadap bagaimana kondisi kesehatan para pengungsi. Mhm. Namun seiring dengan surutnya air yang terjadi di beberapa genangan, banyak warga yang sudah mulai kembali ke kediamannya masing-masing, dan kami, Pemprov Jakarta dibantu PPSU, para lurah, mulai melakukan upaya-upaya penanganan pasca banjir, Mbak Puspa. Mhm. Pembersihan kawasan, kemudian penyemprotan disinfektan, dan lain-lain. Tetapi sekali lagi upaya ini harus kita terus lakukan dalam memantau memitigasi daerah-daerah yang sering terjadi genangan maupun banjir gitu, Mbak. Baik.
Pak Isnawa, BMKG memperkirakan hujan sedang hingga lebat ini masih akan berlanjut hingga beberapa hari ke depan. Strategi dari BPBD, antisipasinya seperti apa dari BPBD untuk kawasan-kawasan yang sering atau rawan terdampak banjir? Iya, tentunya kan BPBD tidak bisa bekerja sendiri, Mbak Puspa ya. Iya. Kita punya dinas-dinas teknis yang memang menangani upaya-upaya pengurangan risiko banjir di Jakarta. Kita misalnya punya dinas sumber daya air yang sepanjang tahun, Mbak. Jadi bukan karena mau menghadapi musim penghujan saja. Mereka terus melakukan pengerukan kali, sungai, waduk danau. Kemudian rekan-rekan kami di Dinas Pertamanan terus memperluas lokasi-lokasi ruang terbuka hijau sebagai upaya untuk penyerapan air misalnya. Kemudian Dinas SDA juga mengoptimalkan penambahan terus 600-an pompa-pompa air yang ada di Jakarta, pompa mobile, ya kan, termasuk juga melakukan pembuatan seed pile di sepanjang bantaran Kali Ciliwung misalnya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, saat ini tengah fokus di kawasan Pengadegan, Rawajati, yang tentunya berupaya untuk meminimalisir terjadinya banjir yang menggenangi kawasan-kawasan di bantaran kali dan sungai. Tidak hanya Ciliwung, tentunya mengarah juga kepada Kali Angke, Kali Pesanggerahan, Cipinang, Cengkareng Drain, dan lain-lain, kira-kira gitu, Pak. Oke, kalau tadi Pak Isnawa menyebutkan evaluasi sebenarnya dilakukan begitu ya, tahun-tahun sebelumnya juga Jakarta sudah punya proyek Sodetan Ciliwung, salah satunya ada early warning system. Apakah kemudian ini tidak bisa memberitahu masyarakat agar siap siaga dengan banjir yang mungkin sulit diprediksi saat ini? Nah, Mbak Puspa, gini, kami di BPBD punya layanan kedaruratan Jakarta Siaga 112. Mhm. Dan kami punya DEWS, Disaster Early Warning System, dan kami yang terbaru di tahun yang lalu sudah juga menempatkan 90 titik early warning system. Memang kami punya petugas 24 jam yang selalu mengingatkan warga bantaran kali, kalau yang waktu yang lalu masih menggunakan semacam pengeras suara ya, yang ada di bantaran kali sungai, kami ingatkan warga, misalnya begini, apabila Katulampa sudah menyentuh level siaga 2, tentunya akan ada waktu 4 sampai 5 jam bagi warga bantaran Kali Ciliwung seperti Pengadegan, Kebon Baru, Rawajati, Kebon Pala, Bidara Cina. Mereka harus segera siap-siap mengamankan surat-surat berharga dan lain-lain. Dan kita juga sudah mempersiapkan titik-titik lokasi pengungsian bila diperlukan. Dan kemudian di tahun-tahun ini kami sudah mulai menggunakan teknologi digital, jadi para RT RW akan kita informasikan termasuk warga apabila ada kompetensi cuaca ekstrim, termasuk juga peningkatan debit kali dan sungai. Tetapi dengan teknologi sekarang kan warga juga sudah bisa mengunduh, melihat langsung website BPBD untuk mengetahui potensi-potensi cuaca ekstrim, kira-kira gitu, Mbak. Oke, lantas apa kemudian pesan dan juga imbauan resmi BPBD untuk masyarakat Jakarta khususnya yang tinggal di pinggiran sungai atau bantaran sungai dan juga kawasan rendah cekungan, Pak Isnawa? Iya, Mbak Puspa, jadi begini, sebagai warga tentunya sudah harus bisa memprediksi ya, apabila cuaca Jakarta sedang kurang baik atau agak ekstrim dan lain-lain, mungkin warga sudah mulai harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Kita suka menemukan misalnya ada pohon tumbang, baleho yang rubuh. Kami dengan tim SAR Jakarta misalnya beberapa kali harus menyelamatkan warga yang tenggelam di kali dan sungai, tentunya di musim penghujan dan lain-lain, agar menghindari daerah-daerah yang berpotensi terjadinya bencana dan ikut membahayakan keselamatan jiwa. Itu akan lebih baik apabila kita mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak penting
di saat cuaca sedang tidak bersahabat, kira-kira gitu Mbak. Oke, baik. Melihat tren iklim yang makin ekstrim, warga diminta untuk selalu siap siaga ya akan bencana apapun yang mungkin akan terjadi. Jangan sampai, tapi kita harus siap siaga begitu. Pak Isnawa Haji, terima kasih Betul banyak Mbak, untuk laporannya Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta. Terima kasih, selamat terima petang. kasih.